Selamat pagi teman-teman sekalian. Review buku pagi ini adalah Games People Play. Games People Play by Eric Berne ya. Eric Berne. Nah, ini buku yang unik, buku yang keren, buku yang tua. Jadi usia buku ini dari terbit lebih muda 3 tahun dari saya. Jadi 56 tahun yang lalu, 56 tahun yang lalu, tahun 1964. Jadi bacanya juga relatif sangat berat ya, bacanya relatif berat. Jadi ini lucu nih, saya punya 2 buku ya. Yang satu saya beli di tahun 15 Desember 2012, yang satu 5 Januari 2015. Jadi beda 3 tahun, saya punya 2 buku. Jadi ternyata ini saya beli, sudah saya coret-coret di tahun-tahun itu baca sampai setengah. Lalu tidak ketemu, sembunyi di antara timbunan buku saya. Dan akhirnya saya beli lagi buku yang ini gitu. Jadi ini relatif baru dan coretannya juga sedikit ya, tapi ini lebih banyak. Nah, yang menarik tentang Eric Berne adalah beliau adalah orang yang ahli banget dalam transaksional analisis. Transaksional analisis ini apa? Ini adalah sesuatu yang menurut saya keren banget. Jadi ceritanya begini, setiap orang itu sejak kecil ya, ketika usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ya, itu mengalami suatu sorry ini ininya agak kurang. Saya mencoba hari ini agak beda. Kita akan review buku di ruang kerja saya. Jadi setiap orang sejak kecil itu mengalami sebuah pengalaman yang penting, karena itu ada orang yang bilang bahwa pada usia di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun itu penting dalam pengembangan anak ya. Sehingga ketika dia besar ternyata sifat-sifat orang tua, om, tante, siapapun yang dia hadapi itu masuk ke dalam dirinya dan membawa dampak. Ya, membawa dampak ya. Dan sifat kekanak-kanakan itu semua akan ada di dalam dirinya ya. Dan itu tanpa sadar muncul ketika kita sedang berkomunikasi atau berhubungan atau bercakap-cakap dengan orang. Nah, di dalam buku ini konsep yang paling keren menurut saya adalah ini. Jadi kalau ada Google transaksional analisis, Anda akan dapatkan hal seperti ini. Nah, saya akan jelaskan. Ini juga alasan saya memakai papan ini ya. Jadi ada 3 tipe, dia bilang ada 3 tipe. Ya. 1, 2, 3. Nah, 3 tipe itu ini disebut P atau parents. Ini A atau adult, orang dewasa ya. Dan ini adalah child, anak-anak. Ya. Nah, secara umum adult itu ada 2 tipe. Jadi ada yang disebut critical adult, critical adult. Dan ada lagi yang disebut dengan nurturing adult, nurturing adult. Oke ya. Nah, critical adult itu adalah orang yang ketika misalkan begini ya, kamu kalau nggak makan nanti kamu nggak boleh nonton TV. Nah, itu critical adult, orang yang mengkritisi dan mengatakan ya salahmu sendiri. Kenapa kamu tadi dibilangi untuk hati-hati, nggak hati-hati, sekarang jatuh luka, ya salahmu sendiri. Nah, ini critical adult. Critical adult ini selalu ini atau ini. Kalau kamu begini baru dapat begini, ya. Kalau kamu nggak dapat ulangan, nggak dapat B, kamu nggak boleh nonton TV selama seminggu. Wah, itu sungguhan, itu critical adult. Nah, itu sering-sering adalah ketika kita sedang bertransaksi dalam transaksi itu maksudnya bercakap-cakap ya. Ketika kita melakukan conversation dengan orang, critical adult ini keluar gitu. Dan ini menurut saya sangat bahaya dan buruk gitu ketika kita menghadapi orang yang selalu penuh dengan critical adult. Sebaliknya nurturing adult itu adalah yang sangat menyayangi. Jadi ketika dia bilang bahwa waduh kamu jatuh ya, tadi sudah saya bilangin loh harus hati-hati. Ayo sini. Mami akan obati kamu. Ayo sudah jangan nangis. Mandi pelan-pelan ya. Nah, itu nurturing adult. Jadi orang tua yang mengayomi, orang tua yang melayani ya. Nah, di dalam kehidupan kita ini parent ya. Kalau ini itu child itu kekanak-kanaan. Child itu sebenarnya ada macam-macam. Ada yang natural child, ada yang macam-macam. Jadi ada beberapa macam ya. Natural child itu kekanak-kanaan. Ada yang rebellious. Malah disuruh, malah dia nggak mau. Malah dilarang, malah dia melakukannya. Itu rebellious adult, rebellious child. Di sini ada. Jadi ini ada beberapa tipe kekanak-kanaan ya. Ada yang conforming, kalau dibilangi, ayo jangan nakal.
Ya mam, aku nurut mam, diem langsung. Ayo jangan nangis, diem. Ya, itu adalah conforming, selalu mengikuti ya. Ada yang natural, kekanak-kanakan, suka lelucon, suka segala macam. Rebellious, melawan, setiap disuruh marah melawan ya, rebellious ya. Atau conforming itu semakin menurut ya. Atau little professor, keminter, suka godain orang, pandai gitu ya. Nah, di dalam ego state, ini disebut ego state ya, transaksional analisis. Transaksional analisis. Ini disebut ego state. Nah, yang menarik adalah orang-orang ini akan ketemu dengan orang, ini satu orang ya, yang juga mempunyai P, A, dan C, child. Jadi ini orang ketemu dengan orang ya, si A ketemu si B. Nah ini yang menarik. Jadi kayak orang tanya ya, ada orang tanya ya. Ini misalkan, Pak, berapa Pak harganya Bapak beli mainan kecil itu? Ya, tanya ini. Jadi adult to adult, bicaranya normal. Adult to adult. Terus orangnya bilang, oh di Shanghai saya beli sudah murah banget, harganya cuma kalau dirupiahkan 400.000 rupiah, padahal teman-teman saya belinya 700.000 sampai 1 juta. Berarti adult menjawab dengan adult. Nah, ketika berbicaranya sama begini nih, ya, itu transaksionalnya jadi bagus karena orang berbicara dengan nada yang sama, gitu, ya, yang sama. Ya. Tapi misalkan ini tanya ya, Mas, sekarang jam berapa? Dia bilang, oh, kalau jam tangan saya adalah jam 7 lebih 20 menit. Tapi kadang-kadang orang ini tanya, Pak, sekarang jam berapa? Kamu punya jam sendiri kok, goblok banget, lihat tuh jammu kenapa? Ngapain tanya-tanya? Nah, itu seperti critical parent memarahi anaknya. Ketika transaksional analisis itu crossing, berpisah gitu, maka diskusi kita menjadi nggak enak, menjadi kacau gitu ya, menjadi tidak nyaman gitu. Nah, jadi kita harus tahu, kadang-kadang misalnya begini, seseorang tiba-tiba bicara sama temen nih, ayo kita nonton yuk bareng, hei hore, berarti childnya bicara dengan childnya. Tetapi yang di sini jadi orang tua dan bilang, kamu itu kayak anak kecil aja, ayo yang baik dong, ngapain jadi anak kayak gitu, turun ke bawah sini. Maka terjadi crossing. Ketika terjadi crossing, maka transaksional analisis bilang bahwa komunikasi kedua orang ini menjadi tidak nyaman. Ya. Nah, kita sebenarnya dari kecil tumbuh dengan 3 ini, tetapi begitu sudah usia 6, 7, 8, 9 tahun, 10 tahun, dewasa, 15 tahun, kita itu yang tumbuh cuma A-nya saja, yang tumbuh cuma adultnya saja. Ya. Sementara child kita dan parent kita relatively fix dan tidak berubah. Ya. Kalau Anda punya ego kebanyakan adalah critical adult, setiap menemui temennya pun bilang, salahmu sendiri, kenapa kamu tidak tanya-tanya dulu sehingga sekarang salah memilih barang. Ya lain kali kamu harus tanya-tanya memilih barang. Itu critical parent. Dengan keadaan yang sama, seorang nurturing parent atau nurturing parent ya, akan bilang dengan cara yang berbeda. Dia akan bilang, iya mas, kali ini salah, lain kali lebih benar ya, makanya kita harus mendengarkan. Ini nurturing parent. Ini juga nurturing parent. Jadi nurturing parent atau critical parent ya. Lalu di sini adult dan di sini child ya. Dan tanpa sadar kita itu selalu punya karakter-karakter seperti itu. Ketika kita berbicara dengan orang, timbul hal itu. Nah, cerita belakangnya kenapa tahun Desember 2012 ini saya beli buku ini, karena saya pada saat itu melihat trainingnya Sandler. Waktu itu kami baru menjadi Sandler Training Indonesia baru menjadi franchise dari Sandler Training USA ya. Dan di dalam pelajaran Sandler itu ada transaksional analisis gitu. Jadi saya tertarik, saya lihat, wah keren ya konsepnya. Saya beli buku ini. Selain buku ini, ada satu lagi buku I'm Okay, You Are Okay. Itu juga bagus. Itu juga transaksional analisis ya. Itu mengembangkan lebih banyak. Nah, apa yang kita dapat gunakan dari apa yang disebut dengan transaksional analisis ini? Yaitu bagaimana kita melayani orang. Kalau di dalam teorinya Sandler, dia bilang bahwa
Kalau kamu jualan, ya, yang harus kamu punyai adalah nurturing parent 70% dan adult 30%. Ya, nurturing parent dan adult, ya. Sehingga terjadi transaksional analisis ketika misalkan ya, kasih contoh, orang yang di sini ya, pembeli, dia bilang, waduh mas, aku salah beli loh, kenapa ini gini, masih dulu nggak mau ngomongnya aku tuh kesini kan ngobrolnya, beli. Maka kita harus bersifat seperti parent tapi yang nurturing, ya. Dek, nggak apa-apa dek, saya dulu juga sering salah beli. Salah beli itu ya bagian dari kehidupan kita ya. Tapi saya percaya adik salah beli ini akan memberikan pembelajaran yang bagus untuk masa depan adik. Dan lagi apa yang adik beli ini tetap akan berguna. Jadi kita melakukan ini. Kita melakukan nurturing parent. Atau kita bisa pakai adult. Ya. Saya kira Anda tidak salah memilih. Yang Anda beli itu tetap akan berguna. Bisa dipakai oleh adik Anda dan bisa dipakai oleh orang tua Anda. Jadi saya kira pakai adult. Ya. Intinya adalah kita tidak boleh berbicara dalam bahasa child lagi. Kita harus berbicara dalam bahasa nurturing parent atau bahasa adult. Ya. Nah di dalam kita berjualan, selling, ya, menurut Sandler model itu kita harus memanfaatkan nurturing parents kita 70% dan adult kita 30%. Itu teori besarnya. Yang menurut saya keren banget. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa sadar ini kita alami semua. Ya. Anda ketika mulai mengamati dengan lebih hati-hati, Anda akan kelihatan bahwa orang-orang itu ketika brus gitu ya, timbul sesuatu ya, gitu ya, dia akan menggunakan salah satu dari tiga ini ya. Dia tanpa sadar, bahkan kehidupan sehari-hari tergantung dari apa yang dikatakan dan bagaimana keadaannya. Dalam apa yang disebut dengan games people play, di kata-kata games di sini itu adalah ketika berbicara. Saya kasih sebuah contoh yang menarik. Ada orang yang bilang gini, aduh pak, hidupku ini susah lupa ya, kerjaan susah di masa covid, nggak ada problem. Terus temennya langsung menyarankan, karena dia sebagai orang tua dia menyarankan anaknya ya, toh. Keluarlah nurturing parent-nya. Dia bilang, oh ya, kalau gitu nyoba deh jualan makanan frozen food. Aku kebetulan memegang keagenannya jual frozen food. Yang satunya harus bilang, waduh, nggak bisa tapi orang aku ini nggak ngerti cara jualan online ya toh. Ayo belajar loh, temanku bikin kursus online. Aduh, tapi aku nggak punya waktu loh gitu ya toh. Sibuk di rumah bersih-bersih segala macam loh. Ya disediakan waktu yang malam karena pelajarannya itu bisa di-download dan bisa dilihat malam hari. Waduh, malam aku sudah kecapean loh, nggak bisa lagi gitu ya. Pada intinya apapun yang disarankan oleh teman ini dia nggak mau gitu. Ya. Jadi maka ini terjadi conversation seperti ini. Kalau menurut Eric Berne, ini yang disebut dengan games people play. Manusia itu tanpa sadar ketika berbicara menggunakan teknik-teknik untuk melakukan sebuah pengarahan atau trik ataupun permainan dalam bahasanya dia games ya. Dimana kita akan menggunakan orang itu. Nah banyak model-model seperti itu ya. Ada model-model yang menyalahkan orang ya. Salahmu, kenapa kamu ngajak saya ke Gunung Bromo? Ini kan dingin sekali kan, nggak cocok. Lihat anak kita sekarang asmanya kumat misalkan ya. Loh itu kan sudah bawa obat. Iya tapi kamu menyalahkan terus gitu. Nah itu adalah games yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah menurut Eric Berne, dasar aslinya adalah ego state kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan menurut teori kira-kira 7 tahun, 8 tahun sudah fix semua ego state ini kecuali adult yang masih tumbuh terus ya. Adult ini rasional, berbicara dengan konsep ya, bisa dimasukkan dalam akal sehat ya. Kalau parent itu selalu melihat ke bawah dan mengayomi ataupun mengkritisi anaknya ya. Jadi ini parent state. Dan kalau child itu selalu bagaimana sebagai kekanak-kanakan dia merespon bisa terhadap atas, bisa terhadap dewasa, bisa terhadap anak-anak juga ya. Nah, ego state ini kadang-kadang menarik karena kalau yang terbaik adalah ego state kita sama ketika kita berbicara dengan orang. Jadi adult to adult atau child to child ya, atau parent to parent. Jadi kita berbicaranya pada level yang sama. Pada saat tertentu
ada orang yang merasa dirinya lebih oke, lebih tinggi, maka orang itu suka memakai status yang lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Tapi ada orang yang minder, selalu main bawahnya gitu. Jadi selalu, oh ya Pak, seperti seorang adult berbicara terhadap parents-nya, atau seorang anak ya berbicara terhadap nurturing parent-nya ataupun critical parent-nya, selalu mengambil bawahnya begitu ya. Sebaliknya ada yang atas selalu menekan ke bawah ya. Tapi yang terbaik ketika berbicara dalam teorinya yang disebut I'm okay, you are okay, itu Anda dan saya berbicara pada level yang sama gitu, ya. Dan ini adalah kondisi di mana Anda mengalami kepuasan yang besar, saya juga mengalami kepuasan yang besar karena kedua-duanya seperti ini. Tapi sebenarnya tanpa sadar banyak juga orang yang dia merasa nyaman kalau dia berada di bawah, kalau dia mengalah, kalau dia menjadi anak yang penurut ya, conforming child. Jadi di dalam child sini ada natural child, kekanak-kanakan ya, ada rebellious child, selalu melawan apapun yang dikatakan orang. Ada conforming child, child yang selalu menurut dengan orang lain ya, dan ada juga yang disebut dengan little professor, orang yang pinter, cerdik, cerdas dan suka sekali menggodain orang lain. Ini model dari games people play ya. Buku ini keren banget menurut saya ya, di mana dia mengajarkan tentang kehidupan manusia, interaksi antara keluarga suami istri, ketika interaksi antara banyak hal ya. Jadi bisa mix seperti ini. Ketika percakapan itu terjadi cukup panjang ya, bisa mix seperti ini. Di mana transaksional itu terjadi ketika kita melakukan transaksi seperti ini ya. Dengan memahami ini, kita bisa lebih memahami manusia itu interaksinya seperti apa secara psikologi. Dan ini sangat sederhana, menjelaskannya cukup umum. Buku yang bisa bertahan sampai 50 tahun itu biasanya akan bertahan 50 tahun lagi. Ya. Buku yang 3 tahun sudah hilang ya tidak akan pernah ketemu lagi. Ya. Buku ini adalah buku yang sangat berat menurut saya. Ya. Tapi sudah dibuat semudah mungkin dari kacamata seorang psikolog atau psikiater. Ya. Jadi ini adalah masalah psikologi manusia yang dijelaskan dengan cara yang sangat gamblang dan membuat kita lebih memahami. Tapi yang paling penting menurut saya, pelajaran yang terbesar adalah kita tahu bahwa manusia itu punya 3 ego state. Ya. Kadang-kadang apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dimaknai. Ya. Dia bilang bahwa kadang-kadang the goal isn't always the goal. Jadi kita tujuannya mau tanya, misalkan tadi yang saya bilang, Pak, bagaimana ya caranya untuk bisa mendapatkan bisnis di masa pandemi ini? Maksudnya itu kadang-kadang bukan pertanyaan gitu. Ya. Cuma mau godain kamu aja gitu. Karena apapun yang kamu jawab ditolak sama dia. Dan dia merasa puas ketika dia berhasil menolak semua perkataan Anda. Itu ego state ya. Dan yang menarik lagi adalah in real life, kalau game itu kan bicara selesai ya. The game goes on. Game ini jalan terus gitu. Jadi ketika kita dalam kehidupan tanpa sadar kita bicara dengan anak kita bicara dengan orang tua kita bicara dengan, bahkan kita bicara dengan orang tua pun, kita pun itu juga bisa memakai parent state. Jadi misalkan ya, Mami kalau tidak mau makan obatnya nanti Mami malam ini TV-nya tak cabut loh. Nah, ini kurang ajar nih. Tapi misalkan begitu. Itu adalah bagaimana dia sebagai seorang anak pun menggunakan ego state parent yang kritikal kepada orang tuanya. Bisa begitu ya. Nah, salah satu cara terbesar menurut buku ini adalah kalau Anda mau menyadari diri Anda ketika Anda mulai mengatakan hal-hal yang berdasarkan ego state itu, melepas ego state itu, tidak lagi menjadi critical parent, tidak lagi menjadi anak kecil yang nakal, yang rebellious, yang segala macam, dan kembali berbicara dari hati ke hati, itu yang akan menyembuhkan games yang dimainkan di dalam transaksional analisis ketika kita mulai menjebak, memanfaatkan, menekan orang lain, kadang-kadang tanpa sadar ya. Kita memberikan saran yang tidak memungkinkan, kita mengolok orang ya. Kadang-kadang apa yang kita katakan itu bukan apa yang termakna di dalam benak kita. Itu menurut Eric Burns ya. Dan bukunya namanya Games People Play. Buku ini masih banyak di Amazon, bisa dibeli, di mana-mana bisa dibeli ya. Saya bisa dibeli 2. Mungkin ada lebih dari 10 buku yang saya beli 2.
20 mungkin ada ya. Yang saya suka biasanya karena ketika saya baca, bagus ya, tahu-tahu sudah lupa 2 tahun, 3 tahun, ketemu lagi. Wah, ini bagus ya. Dulu aku baca di mana ya? Wah, udah daripada nyarinya susah beli lagi gitu. Jadi belakangan ini saya bongkar-bongkar buku, banyak sekali ketahuan buku yang punya dua begitu. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengarkan inspirational book review saya. Kemarin saya sakit flu, sampai hari ini pun masih sakit flu. Ini bahasa semua ya, masih sakit flu ya. Saya kemarin istirahat sehari, hari ini akan lebih banyak istirahat juga, walaupun nanti ada meeting, ada meng-MC juga nanti siang untuk acara seminar online. Saya berharap inspirational book review ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya mencoba hari ini dengan memakai kertas dan lain-lain. Kalau ada yang merasa suka dan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, besok saya akan lebih banyak memakai coret-coret ya. Ini kan lebih memudahkan pemahaman kita akan apa yang disebut dengan transaksional analisis gitu. Jadi ada critical parent, ada nurturing parent ya, ada adult, lalu ada child ya. Saya berharap acara pagi ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.